Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Pagi ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk memonitor suasana sebuah tempat wisata yang sangat familiar di Jakarta Selatan, namanya Kebun Binatang Ragunan. Ini namanya burung pelikan, merupakan jenis burung yang hidupnya di air. Ciri khasnya, mereka punya kantong di bawah paruhnya. Burung pelikan disebut juga burung undan. Nama latinnya Pelecanus onocrotalus. Kalau kawan-kawan masuk dari pintu pejalan kaki, kandang pelikan ini merupakan satwa yang pertama bisa dijumpai. Makanan utamanya adalah ikan, tapi kadang-kadang mereka juga makan udang, kepiting, atau kecebong. Sebagian besar badannya berwarna putih, ada kombinasi warna hitam di sayap bagian belakang. Secara populasi, burung undan ini hidup hampir di semua benua termasuk Asia, cenderung menyukai air hangat dan permukaan yang tenang. Mereka nggak bisa hidup di kutub utara, laut dalam, atau samudera. Tarif masuk Taman Marga Satwa Ragunan untuk anak-anak Rp3.000 per anak, untuk dewasa Rp4.000 per orang. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, mulai hari Selasa sampai Minggu. Ini yang penting kawan, setiap hari Senin kebun binatang ditutup untuk umum. Satu lagi regulasi yang mesti dipatuhi para wisatawan saat berkunjung ke kebun binatang Ragunan, yaitu stop memberi makan satwa di kebun binatang. Yuk kita patuhi larangan ini secara bijak, agar hewan-hewan tersebut dapat hidup sehat dan cukup mendapat pakan dari pengelola saja. Satwa berikut yang favorit ditonton para pengunjung Bonbin Ragunan yaitu gajah. Ada 3 alasan mengapa hewan ini disukai para pelancong yang datang piknik ke sini. Pertama, fisik badannya yang memang lumayan besar sehingga gampang terlihat mata, bahkan oleh pandangan anak kecil sekalipun. Kedua, gajah disenangi karena bergerak ke sana kemari di dalam kandangnya. Relatif mobilitasnya di area padang rumput kandangnya bisa dibilang lumayan sering. Ketiga, mengapa satwa gajah enak ditonton? Karena faktanya hewan ini sedikit banyak bisa berkomunikasi atau berinteraksi. Berkomunikasi tanda kutip lah ya, dengan penonton. Mata gajah mampu menatap kerumunan penonton yang bergerombol di depan kandangnya, seolah-olah mereka senang didatangi banyak tamu. Gajah yang saya lihat ini berasal dari Sumatera, nama latinnya Elephas maximus. Gajah Sumatera merupakan subspesies dari gajah Asia yang habitatnya cuma ada di Pulau Sumatera. Dibanding dengan gajah India, gajah Sumatera memang posturnya relatif lebih kecil. Yang mengkhawatirkan nih kawan, populasinya makin lama semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Kawan-kawan yang baru menonton channel ini, saran saya sekarang waktu yang tepat untuk subscribe agar video ini nggak keburu ketumpuk dan supaya kawan-kawan selalu dapat notifikasi kemunculan video saya berikutnya. Yang menarik lagi, ada seekor anak gajah yang selalu mengikuti induknya kemanapun berjalan. Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Masa kehamilannya sekitar 18 sampai 24 bulan, hampir 2 tahun. Buju buneng. Dalam satu kehamilan, gajah betina biasanya cuma ngelahirin 1 anak. Tapi kadang-kadang bisa juga ngelahirin anak kembar, tapi itu jarang lah. Anak gajah yang baru lahir punya sifat presosial, sehingga dapat berdiri sendiri, berjalan, dan ikutin ibu dan keluarganya. Saya sedang menikmati adegan gajah sedang mandi kawan. Dia ambil air dari kolam air di depannya pakai belalai, lalu menyemprotkan air itu di sekujur tubuhnya berkali-kali berulang-ulang. Sungguh pemandangan menarik di depan mata. Rupanya fenomena ini adalah cara dia untuk mendinginkan badannya saat udara sekeliling dirasakan panas. Di habitat aslinya, gajah juga sering berendam di dalam air, terutama siang hari.
saat matahari semakin terik atau berendam di dalam lumpur. Secara alami, makanan yang dipilih oleh gajah yaitu rumput, semak, dedaunan pohon, kulit kayu, tumbuhan air, dan buah-buahan. Ia pakai belalainya untuk menggenggam makanan-makanan itu terus memasukkannya ke dalam mulutnya. Secara periodik, gajah-gajah di Taman Marga Satwa Ragunan dapat makan tambahan, yaitu gula merah, tebu, dan pelepah daun kelapa. Gajah Sumatera ini lagi ngarepin hadiah makanan dari pengunjung. Sementara di pihak lain, pengunjung dilarang memberi makanan kepada satwa. Lalu inilah yang terjadi. Gajah berkali-kali mengayunkan kaki depannya seolah-olah ingin melangkah. Belalainya pun dijulur-julurkan ke arah pengunjung seolah-olah ingin meraih sesuatu. Karena nggak kuat menahan godaan, terjadilah hal berikut ini. Seorang oknum pengunjung memberikan sesuatu. Makanan orang pastinya, seperti kue lah begitu, diberikan kepada gajah tersebut. Suasana wisatawan di depan kandang gajah Sumatera siang ini sangat ramai kawan. Mereka berkerumun mengelilingi pagar pembatas yang lumayan panjang. Ada selokan yang cukup dalam antara pinggir kandang gajah dengan pagar pembatas penonton. Ini dibuat agar gajah-gajah tidak mampu melintas mendekati area penonton. Gak usah khawatir kawan, cukup aman lah ya buat penonton berdiri. Mengapa belalai gajah itu berkerut? Agar belalai bisa melengkung atau memanjang secara fleksibel untuk mengambil sesuatu benda atau makanan. Mengapa kulit gajah itu berkerut? Kulit gajah berkerut bermanfaat untuk melindungi diri dari sinar matahari. Gajah Sumatera ini punya 5 kuku di setiap kaki depan dan 4 kuku di setiap kaki belakang. Perlu diketahui nih kawan-kawan, untuk bayar parkir kendaraan dan tiket masuk Kebun Raya Ragunan, pengunjung wajib punya kartu JAK atau Jakart. Kartu ini bisa dibeli di TKP, di loket-loket pembayaran di samping pintu masuk. Harga Jakart yang paling murah yaitu Rp45.000 untuk satu kartu. Include di dalamnya saldo Rp20.000. Jadi seolah-olah Jakart itu harganya Rp25.000 setiap satu kartu. Kartu ini berlaku selamanya seumur hidup. Untuk nambahin saldo atau top up Jakart, pengunjung bisa melakukannya di semua loket Taman Marga Satwa Ragunan. Minimal top up Rp10.000 atau kelipatannya Rp20.000, Rp30.000, dan seterusnya. Maksimal top up Rp1.000.000. Kartu JAK atau Jakart ini dapat dipakai lebih dari satu orang selama saldonya mencukupi. Burung unta merupakan salah satu satwa yang dipelihara di Taman Marga Satwa Ragunan. Ia merupakan burung terbesar di dunia yang masih ada sampai saat ini. Di tempat asalnya, yaitu di Afrika, burung unta sering dijadikan hewan tunggangan saat perlombaan. Kondisi ini disebabkan karena ia punya kaki yang panjang, besar, dan kuat. Tapi ada fakta lain kawan, burung unta ini gak bisa terbang loh. Mungkin karena keberatan badan kali ya. Sebagai hewan omnivora, burung unta selain menyukai sayuran, tanaman berbunga, rumput atau buah yang jatuh, ia juga pemakan tikus, kadal, kodok, belalang, ulat, cacing, dan kecoa. Burung unta juga suka menelan kerikil untuk membantu menggiling makanan yang lebih besar. Mereka dapat bertahan tanpa minum air untuk waktu yang lama. Secara alami, burung unta itu hidup di habitat yang kering, mulai dari savana panas, gurun, sampai hutan terbuka. Mereka hidup berpasangan, berkelompok dalam skala kecil, atau berkelompok dalam jumlah yang lebih besar tergantung musim. Burung unta berkembang biak dengan cara bertelur. Sang betina akan menghasilkan telur sampai 50 butir.
Jantan dan betina bergantian mengerami telurnya. Tapi di kebun binatang Ragunan, telur burung unta disimpan di dalam mesin inkubator. Pertimbangannya karena kondisi iklim di Indonesia yang cenderung basah berbeda dengan habitat aslinya yang kering dan panas. Jika dierami secara alami, telur akan membusuk. Kawan-kawan master yang budiman, sampai di sini jumpa kita. Assalamualaikum.